Tetapi nanti di akhirat kehebatan itu akan berbalik. Orang miskin yang nanti di sana akan hebat. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersabda, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsubni ma'al masakin. Nabi Muhammad ini. Siapa yang mau ikut sama Nabi Muhammad? Yang mau ikut sama Nabi Muhammad siapa? Saya mau ikut. Sampai tidak mau ikut? Selamat tinggal. Kita semuanya ikut sama Nabi Muhammad. Tapi untuk urusan ini yang kuat itu insya Allah berada di terdepan bersama Nabi Muhammad SAW. Yang tidak kuat ada di belakang. Jadi Nabi Muhammad itu ya Allah minta kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. 3 hari Nabi Muhammad tidak makan. Sampai berapa jam tidak makan? 3 jam maksimal ya. 3 jam maksimal. Nabi Muhammad 3 hari tidak makan. Datang putrinya Sayyidina Fatimah, istilahnya minta, mungkin ada makanan di rumah abahnya. Ya Walid, ya Abu, ya Rasulullah, mungkin ada makanan, saya 2 hari tidak makan ya Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Ya Fatimah, kamu 2 hari, aku 3 hari tidak makan ya Fatimah. Diganjel perut ini sama batu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok memilih gitu Nabi Muhammad? Kok memilih lapar? Padahal Nabi Muhammad itu kalau minta, jangankan makanan, makanannya dimasak di dapur, makanan yang langsung dari surga langsung datang. Nah bisa datangkan Nabi Muhammad lebih dari itu. Tapi kenapa Nabi Muhammad berlapar-lapar untuk menjadikan untuk umatnya ini bisa menjadi uswah, bisa diikuti, biar diikuti. Kamu tidak makan 1 hari, Nabi Muhammad 3 hari. Kamu orang-orang fikir, orang-orang miskin, orang-orang fakir, jangan banyak mengeluh kesah. Kamu tidak makan paling berapa jam? 1 hari maksimal. Nabi Muhammad 3 hari. Jadi kenapa? Apa baiknya miskin itu? Terutama kita hidup di dunia ini, umur kita berapa? Antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu berarti dapat bonus. Yang lebih dari itu berarti bonus. Jadi kita apa? 60 sampai 70 tahun ini kita harus bersabar terhadap ketentuan-ketentuannya Allah. Kalau memang Allah memberikan kepada kita seorang yang fakir, sabarlah dengan kefakirannya itu. Sabarlah dengan kefakirannya itu. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, al-fuqara'us sabur julasa Allah yaumul qiyamah. Orang fakir yang bersabar dengan kefakirannya itu nanti jadi teman duduknya Allah di surga. Yang tidak bersabar ya jauh dari Allah, ada di pinggir, di belakang. Selanjutnya apa? Selanjutnya hidup kita ini 70 tahun paling maksimal. Kita bersabar. Itu untuk apa? Untuk kehidupan kita nanti yang hakiki. Kehidupannya kita yang hakiki itu ada di alam nanti. Ini alam lahir. Kita pertama hidup di alam arwah. Terus kita pindah ke alam rahim. Terus kita pindah ke alam dunia ini. Hanya 60 sampai 70 tahun. Terus kita pindah lagi ke alam barzah sebagai alam penantian. Dan nanti kita akan pindah sampai di surganya Allah. Di surganya Allah itu tanpa batas. 70 tahun ini yang kita hidup di dunia ini tidak ada tidak arti apa-apa, tidak ada artinya apa-apa untuk kehidupan kita nanti di sana. Jadi bersabar kita terhadap kemiskinan yang Allah berikan. Insya Allah nanti di surganya Allah kita akan dapatkan tempat yang tinggi. Orang-orang kaya akan, ya Allah, coba saya miskin dulu ya. Ada yang bilang gitu enggak? Ada yang mau bilang enggak? Mau miskin? Yang kaya-kaya ini. Tetapi orang-orang yang kaya, yang cinta kepada orang-orang miskin, yang menafkahkan hartanya kepada orang-orang miskin, anak yatim, pengajian-pengajian, terus memperhatikan masyarakat sekitarnya, tetangganya. Mungkin ada yang belum makan, mungkin dapurnya tidak ada beras, mungkin dapurnya tidak ada lauk-lauknya. Orang-orang kaya seperti itu nanti yang bersama orang miskin bersama Rasulullah SAW.
Jangan hanya mencari harta, menumpuk harta, mencari ditumpuk. Itu beban. Itu beban, itu berat, itu nanti tidak bisa. Nanti akan jadi fitnah. Mati anaknya akan rebutan warisan. Sampai bunuh-bunuhan, siapa yang susah? Bapak, ibunya yang susah. Ya? Hidup orang fakir miskin. Jadi yang fakir dan miskin jangan kecil hati. Nanti orang kaya akan berbalik arah. Ya Allah, coba dulu aku miskin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sakit. Sakit kok baik sakit itu? Sakit tak bagus, loh bagus sakit itu. Insya Allah yang haji, yang umroh ada banyak di sini ya. Masya Allah, mudah-mudahan saya bisa umroh ya, bisa haji ini. Yang sholat tahajud banyak ya? Insya Allah banyak. Insya Allah ya, mudah-mudahan tahajud semuanya. Semoga saya juga. Tetapi ibadah kita haji, ibadah kita sholat, ibadah kita sedekah, ibadah-ibadah kita yang lain itu, apakah ada jaminan sama Allah diterima? Pak, Bu, ibadah sampean ini apa ada jaminan diterima sama Allah? Bu Haji, Pak Haji, kalau sekiranya saya panggil sampean namanya aja, gak pakai Pak Haji. Sama Haji sama? Pak Haji, saya panggil siapa namanya? Hah? Muhammad Yusuf. Saya tidak panggil Pak Hajinya. Pak Yusuf, apa kabar Pak Yusuf? Atau yang lain? Kira-kira di hatinya, saya ini berangkat haji sampai sekian juta biaya. Kok pulang dari haji tidak dipanggil Pak Haji? Nah, kalau ada di hatinya seperti itu, ketahuilah perlu berangkat haji lagi dengan niat yang ikhlas. Jangan gara-gara berangkat haji terus pulang ingin dipanggil Pak Haji, kalau tidak dipanggil Pak Haji terus akhirnya hatinya masa marah. Ingat, perlu haji lagi. Insya Allah haji yang makbul, insya Allah. Kalau ada perasaan seperti itu berarti hajinya mardut. Itu haji. Sholat, ada khusyuk sampean waktu sholat? Khusyuk sholatnya? Hah? Sedekah, ada riak enggak? Bersih dari riak? Tidak ada. Berat itu semua. Berat tuh katanya. Tidak ada. Semuanya ada riaknya. Jadi amal ibadah kita dari sholat, puasa, haji, segala macam itu ibadah, stempel diterima sama Allah tidak ada. Jadi ibadahnya kita itu untuk naikkan derajat kita itu susah. Nambah pahala juga susah. Sholat sunatnya kadang-kadang tidak ada. Sholat wajibnya sudah tidak khusyuk, sholat sunnahnya tidak ada. Gimana sholat kita? Tetapi Allah cinta sama sampean-sampean itu, terutama yang sakit tadi itu ya. Allah cinta. Bagaimana orang ini bisa terangkat derajatnya, bagaimana? Akhirnya Allah kasih sakit. Terutama orang-orang yang sakit sekian tahun gitu ya. Wah, sakitnya lama gitu. Kenapa? Karena Allah cinta sama orang itu, sama Allah dicuci dosanya. Dengan sakit itu Allah cuci dosanya. Allah angkat derajatnya. Tidak bisa didapatkan naiknya derajat itu dengan ibadah, tidak bisa. Karena ibadahnya kotor, hatinya kotor, jadi tidak diterima sama Allah. Allah suka yang bersih, akhirnya tidak diterima sama Allah. Tetapi Allah ingin angkat orang ini ke derajat yang lebih tinggi dengan apa? Dengan sakit. Jadi kalau kita sakit, kita harus senang. Kenapa? Karena kita disucikan sama Allah. Sakit gigi ya, sakit hati juga ya. Jadi ibu-ibu yang sakit hati, ya, kalau mungkin suaminya kawin lagi, yang sabar sampean. Yang sabar sampean. Pahala akan menunggu nanti di surga Allah. Yeah. Yang penting sampean apa? Patuh sama suami sudah. Patuh sama suami. Suami itu kalau ada di dalam rumah sampean, suami kalau ada di rumah sampean, rumah pian, itu suami pian. Tapi kalau sudah keluar dari rumah pian, jangan dianggap suami, anggap orang lain. Jadi sampean biar tenang. Iya Pak? Betul. Jadi sakit itu bisa mengangkat derajat kita yang tidak bisa dicapai dengan ibadah. Jadi kalau sampean sakit,
yang sabar. Ya Allah, kembali sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah tuh senang kalau orang itu kembali sama Allah. Kalau mungkin sehat kan dia lupa. Dia lupa dia kemana-mana, ibadahnya kurang. Tapi kalau dalam waktu sakitnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah senang, hambaku manggil aku. Hambaku memanggil aku. Karena sakit. Allah senang, alhamdulillah, hambaku kembali. Meskipun bohong-bohongan ya. Kalau sehat mungkin dia sudah lupa lagi, tapi tidak apa-apa. Jadi sakit itu adalah kebaikan ya. Sakit itu adalah baik untuk membersihkan dosa, untuk mengangkat derajat kita. Kalau kita datang kepada orang sakit, apa katanya kita? Apa yang harus kita katakan? Tahur insyaallah, suci insyaallah, bersih dosa insyaallah. Ya, jangan cuma ngomong ya. Mungkin bawa roti atau apa gitu ya, untuk nyenangkan. Tapi yang makan mesti orang sehat yang dimakan. Tapi kalau bawa uang, yang sakit senang insyaallah. Itu yang kedua. Sesuatu yang dibenci semua orang, tetapi itu ada kebaikan. Yang ketiga adalah al-maut, mati. Siapa yang mau mati? Mau mati? Semua ini pasti akan mati. Al-mautu babun kullun nas dakhiluhu. Mati itu adalah pintu, semua orang pasti akan melewati mati itu. Melewati pintu itu. Jadi jangan sampai kita ini, tadi ada iklan lewat. Mari hodol langsung sulat. Sini. Sini. Hodol ya. Jadi kebaikan yang ketiga adalah mati. Ya, mati itu baik. Kok bisa baik, Beb? Baik. Wassalamualaikum Muhammad. Mati itu baik. Kenapa? Sampai yang punya rawatan, asam urat, kencing manis, kolesterol, bisa sembuh enggak? Enggak bisa sembuh. Terus obat apa yang paling manjur? Mati. Mau apa lagi? Siapa mau rawati penyakitnya? Enggak bisa, mati selesai. Yang punya tagihan, yang punya anak biaya sekolah, ya, yang punya lahan pertanian yang harus digarap. Kalau tidak digarap, gimana? Kan beban semua itu, ya enggak? Beban semuanya. Punya anak, punya istri, punya tanggungan. Itu jalan keluar dari keruwetan dunia ini. Apa jalannya? Jalannya mati. Jadi jangan takut mati. Jangan takut mati. Kita harus siap-siap untuk mati. Barang siapa yang takut mati, maka Allah. Barang siapa yang tidak mau mati, berarti dia tidak mau berjumpa sama Allah. Allah juga tidak mau berjumpa sama orang itu. Kalau Allah sudah tidak mau berjumpa sama orang itu, tempatnya di mana? Tempat rahmatnya Allah, tempatnya Allah berjumpa kepada makhluknya ada di surga, bukan di neraka. Jadi kita jangan sampai takut mati. Kita tidak boleh takut mati. Ya, kita harus bersiap-siap untuk mati, berjumpa dengan Allah. Mati itu jalan satu-satunya untuk berjumpa sama Allah. Oke, mati itu jalan satu-satunya untuk berjumpa sama Allah. Kita harus senang, bersiap-siap untuk mati. Ya, 3 hal kita bawa oleh-oleh ini ke rumah kita masing-masing ya. Jangan takut fakir, jangan takut sakit, jangan takut mati. Karena ini 3 hal ini adalah suatu yang bagus kalau hati kita mengerti, memahami itu semua. Semoga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahul Habib tidak bisa menyampaikan mukadimah sebagaimana penceramah karena bukan bagian ke penceramah. Wassalamualaikum Muhammad. Alhamdulillah kita